Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, Naufal Fabionetasari, dan teman saya Arif Putra Pratama dan Aditya Firmansyah. Kami di sini akan mempresentasikan tugas pertama dari dinamika dan kinematika, yaitu mechanism design. Lalu berikut adalah diagram kinematis dari produk yang kami buat. Produk yang kami buat bernama manipulator arm robot dan kegunaannya umumnya digunakan di industri. Dan degree of freedom dari manipulator ini adalah 3 karena masing-masing lengan dari L2, L3, dan L4 dapat bergerak dengan input yang berbeda-beda. Lalu berikutnya ada posisi awal saat manipulator ini belum dijalankan. Di sini ada beberapa komponen, yaitu L2, yaitu lengan yang menghubungkan dari titik 1 ke titik 2, L3, yaitu lengan yang menghubungkan dari titik 2 ke titik 3, dan L4, yang menghubungkan dari titik 3 ke ujung dari manipulator. Lalu berikutnya ada L1, yaitu jarak awal saat manipulator ini belum bergerak. Masih tertekuk seperti ini. Lalu Theta 2 yaitu sudut yang terbentuk dari bagian horizontal dan L2. Lalu Theta 3 yaitu sudut yang terbentuk dari L2 dan L3, dan gamma yaitu sudut yang terbentuk dari garis horizontal terhadap L4. Lalu di sini ada angka 360 derajat yang menunjukkan bahwa manipulator ini dapat berputar 360 derajat. Lalu berikutnya ada posisi akhir dari produk manipulator ini. Posisi akhir ini menunjukkan bahwa ini adalah titik terjauh yang dapat ditempuh oleh manipulator. Dan posisi akhir ini menandakan saat manipulator direntangkan penuh dengan titik penuhnya. Dapat dilihat bahwa di sini L1 merupakan jarak terjauh yang dapat ditempuh, dan perpindahan total dari produk ini dapat dicari dengan cara L1 yang ada di sini dikurangi dari L1 yang ada di posisi awal. Atau dapat diartikan dari titik terjauh, dari jarak terjauh yang dapat ditempuh oleh manipulator ini dikurangi dengan posisi awal saat manipulator ini belum dioperasikan atau masih dalam posisi tertekuk seperti ini. Lalu ini adalah gambaran nyata dari arm robot manipulator yang digunakan di dalam industri. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif Putra Pratama. Terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Arif Putra Pratama, mahasiswa Teknik Mesin Angkatan 2022 dengan NIM 2249347 TK 54066. Di sini saya akan merepresentasikan manipulator hasil rancangan dari kelompok kami. Gambar yang tertampil pada layar merupakan manipulator hasil rancangan dari kelompok kami, di mana gambar yang tersajikan merupakan posisi terjauh yang dapat dicapai dari manipulator rancangan kami, yang mana kita desain ujung dari manipulator ini berbentuk runcing, karena desain dari manipulator kami digunakan untuk pengelasan dalam industri. Manipulator ini digunakan dalam industri untuk keperluan menghemat efisiensi tenaga manusia dan
memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh dan meminimalkan biaya produksi yang dihasilkan. Pada gambar yang tertera, ini merupakan posisi terjauh yang dapat dicapai oleh manipulator kami. Manipulator ini memiliki degree of freedom sebanyak 3. Manipulator ini dapat bergerak dan titik maksimum dan minimumnya. Gerakan manipulator seperti yang tertera pada layar, ini merupakan jarak terdekat yang dapat dicapai oleh manipulator, di mana fungsi dari displacement yang dirancang ini digunakan untuk penentuan posisi yang dapat dicapai ketika melakukan sesuatu tersebut diungkapkan sebagai, kalau dalam hal ini, pengalasan. Namun dalam hal ini, ujung ini dapat diganti menjadi tangan jepit seperti tangan kepiting, sehingga dapat melakukan pembautan dan assembly di dalam pabrik. Jadi kami melakukan simulasi dengan menggunakan inventor, di mana ini merupakan posisi terpendek yang dapat dicapai oleh manipulator ini. Selanjutnya, kita tampilkan capture screen dari manipulator dengan posisi terjauh yang bisa dicapai oleh manipulator kami, di mana nanti hasilnya tersebut kita peroleh displacement beserta masing-masing sudut yang dapat dicapai berdasarkan simbol aksis X. Simulasi di inventor dapat melakukan gerakan lain, namun kita tidak melakukannya untuk menghitungnya, karena hal tersebut hanya membutuhkan sendi Excel di bagian putaran sendi. Manipulator ini dapat berputar sejauh 360 derajat, seperti yang saya tandai, sebesar 360 derajat sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, supaya manipulator dapat bergerak sesuai dengan keinginan yang kita lakukan dan memaksimalkan proses produksi dari suatu produk, sehingga dapat meminimalisir kerugian ataupun dapat memaksimalkan keuntungan yang ingin kita capai. Gerak yang dihitung kita merupakan jangkauan terjauh dan jangkauan terpendek yang bisa dicapai oleh manipulator. Yang pertama, screen capture yang terlihat merupakan manipulator pada saat relaksasi, di mana kita di sini mencari A1, di mana A1 merupakan jarak terpanjang A sampai D dengan jarak lurusnya. Hal tersebut kita peroleh dengan kita menggunakan rumus ini, rumus untuk mencari BD, dengan di mana BD sudah diketahui. BD sebesar 612,480 mm, sama dengan akar dari L1 kuadrat ditambah L2 jarak A ke B, itu L2, dikurangi 2 kali L1 yang ditanyakan, dikali L2 yang diketahui sebesar 500,4 mm, dikalikan cos theta 2. Cos theta 2 merupakan sudut yang terbentuk yang saya garis merah terhadap sumbu X positif, di mana theta 2 besarnya sebesar 13,5 derajat. Sehingga setelah dilakukan perhitungan tertentu, didapatkan panjang L1 sebesar 1089,4438 mm, hampir 1,1 meter. Selanjutnya, kita cari gamma. Gamma yaitu sudut turun ujung manipulator terhadap sumbu X atau aksis, di mana diperoleh dan arcos dari L3. L3 merupakan tangkai kedua C sampai B, dan L4 merupakan jarak C sampai D, di mana kita peroleh dengan arcos dari L3 kuadrat ditambah
L4 kuadrat dikurangi jarak BD kita tarik garis lurus kuadrat dibagi 2 kali L3 L4 dengan memasukkan angka-angka yang sudah tersedia, maka diperoleh gamma sebesar 2,12 derajat. Di mana kita tahu bahwa L3 sebesar 476,254 dan L4 sebesar 229,872. Semua satuan dalam milimeter, sehingga diperoleh gamma sebesar 2,12 derajat dengan memasukkan angka-angka tersebut. Selanjutnya kita cari θ3, di mana θ3 tersebut merupakan sudut turun tangkai 2 terhadap sumbu aksis X atau plane bidang X, diperoleh dengan 2 kali arc tan dari negatif L2. L2 merupakan BA sin θ 2. Sin θ 2 merupakan sudut yang terbentuk di antara BA dan sendi ditambah L4 di jarak DC dikalikan sin gamma, sudut turun dari ujung manipulator, dibagi L1. L1 merupakan jarak berjauhnya, ditambah L3 jarak CP, dikurangi L2 cos θ 2 jarak turunnya tangkai 2, dikurangi L4 jarak CD, dikalikan cos gamma, di mana kita masukkan angka-angka L2 sebesar 500,4, θ 2 sebesar 13,5 derajat, L4 sebesar 229,872, dan gamma sebesar 2,12 derajat. L3 sebesar 476,254, L4 sebesar 229,872, sehingga tan θ diperoleh sebesar 7, sekian, sehingga kita kali 2 kali tan θ, sehingga diperoleh 15,06 derajat. Di mana θ3 merepresentasikan dengan turunnya tangkai 2. Selanjutnya, kita cari displacement manipulator pada saat dia menekuk, di mana kita peroleh dengan menggunakan rumus yang sama, di mana kita peroleh BD, maksud saya BD sebesar 279,538 sama dengan L1 kuadrat atau L1 merupakan yang ditanyakan, di mana L1 merupakan jangkauan terpendek AD secara lurus, ditambah L2 kuadrat, di mana L2 tersebut merupakan jarak AB di sini sebesar 500,4. Karena jarak AB ini tidak berubah, dikurangi 2 kali L1 yang ditanyakan, dikalikan L2, dan cos θ 2. Cos θ 2 kita ambil sudut yang dibentuk tangkai 1 AB terhadap netral aksis X, sehingga θ 2 diperoleh sebesar 87,5 derajat. Sehingga setelah dilakukan perhitungan, kita peroleh hasilnya 303,4597 mm. Maka displacement dari manipulator yang kita rancang kita peroleh dengan mengurangkan posisi terjauh yang dapat dicapai oleh manipulator dikurangi posisi terdekat yang dapat dicapai oleh manipulator, di mana 1089,4438 mm dikurangi 303,4597 mm, sehingga diperoleh displacement dari manipulator tersebut sebesar 785,9841 mm. Hal tersebut menurut saya cukup karena dalam dunia industri kurang lebih diperlukan plus minus setengah meter untuk mencapai displacement dalam las-lasan atau dalam assembly tertentu.
karena manipulator ini jangkauannya tidak bersifat panjang sampai kilo atau 100 meteran, maka menurut saya hasil yang didapatkan merupakan cukup untuk memperoleh produksi yang maksimal yang dapat menggantikan sistem kerja dari manusia, bisa untuk mengelas atau melakukan assembly tertentu maupun melakukan pembautan terhadap model-model tertentu. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan dari produksi dari produk yang kita rancang. Selanjutnya diperoleh gamma atau turunnya tangkai ujung manipulator terhadap netral aksis dengan rumus Arkes dari cos diperoleh dari L3 B ke C, jarak lurus ini dikuadratkan tambah L4 C ke D atau ujung manipulator saja dikuadratkan dikurangi B ke D, kita tarik garis lurus yaitu nilai BD 303,4597 mm dikuadratkan dibagi 2 kali L3 dan L4. Maka didapat turunnya manipulator ini atau gamma sebesar 31,06 derajat. Hal tersebut kita hitung karena sudut dari gamma tersebut mempengaruhi optimalisasi dari pengelasan yang akan dihasilkan. Hal tersebut mengaruhi berapa derajat yang harus kita atur untuk memperoleh sudut atau las yang maksimal sehingga biaya produksi dapat minimum dan menghasilkan produk yang berkualitas. Selanjutnya kita cari theta 3 atau sudut tekuk yang dibentuk antara tangkai BC dan AB. Hal tersebut merupakan dasar dari sudut yang dibentuk agar manipulator bekerja optimal dan menghasilkan produk yang maksimal. Dengan rumus 2 kali arkes tan dari negatif L2 atau AB kali sin theta 2. Sin theta 2 merupakan 87,5 di mana sudut yang dibentuk dari netral aksis ditambah L4 atau DC dikalikan sin gamma atau turunnya ujung manipulator dibagi L1 jarak dalam hal ini jarak terpendeknya ditambah L3 atau jarak BC dikurangi L2 cos theta 2 dikurangi L4 cos gamma sehingga tan theta 3 kita peroleh sekitar 20,5 derajat sehingga theta 3 kita peroleh dari rumus 2 kali tan yang dihasilkan, maka arctan dari tersebut 2 kalinya maka diperoleh theta 3 sebesar 41,303 derajat yang mana kita atur sudut tersebut plus minus sekitar 41,3. Selanjutnya untuk time analysis dijelaskan oleh rekan saya bernama Aditya Firmansyah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis waktu pada mekanisme desain kelompok kami. Analisis waktu erat hubungannya dengan perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Dan pada mekanisme desain kami, mekanismenya adalah rotasi terhadap aksis yang tetap. Oleh karena itu, data yang kami cari dan akan kami analisis adalah angular position, angular displacement, angular velocity, dan angular acceleration. Pada kasus kali ini, angular acceleration tidak sama dengan konstan. Oleh karenanya, untuk mencari angular velocity dan angular displacement diperlukan integral. Dikarenakan angular acceleration fungsi dari theta, maka persamaan yang kami gunakan adalah sebagai berikut, yaitu alpha
d theta sama dengan omega d omega. Kemudian kita substitusi angular acceleration ke dalam persamaan yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian kita integralkan masing-masing terhadap theta dan terhadap omega, yang mana nanti akan menghasilkan persamaan seperti berikut. Kemudian jika kita tata ulang, akan menghasilkan persamaan angular velocity. Dengan diketahuinya angular velocity, kita bisa mencari data selanjutnya, yaitu angular displacement. Dikarenakan angular displacement telah diketahui, maka kita dapat mengetahui waktu yang dibutuhkan dengan persamaan berikut. Karena persamaan untuk mencari waktu telah ditemukan, maka untuk tahap selanjutnya kita dapat menentukan angular velocity yang dibutuhkan untuk meraih jarak dalam waktu yang diinginkan. Untuk menentukan angular velocity tersebut, kita dapat memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel. Berikut ini kami sajikan analisis waktu menggunakan Microsoft Excel. Dari data Excel tersebut, variabel yang konstan yaitu radius, delta sin, omega, dan delta sin theta. Data-data konstan tersebut akan dapat digunakan untuk mencari omega dan waktu yang dihasilkan. Berikut ini adalah hasil akhir dari analisis angular velocity pada mekanisme yang kami buat dengan nilai positif yang berarti berlawanan arah jarum jam dan bernilai negatif yang berarti searah jarum jam. Kemudian kita dapat menentukan waktu maksimal dan waktu minimal. Dengan diketahui waktu maksimal dan waktu minimal, kita dapat mencari informasi lain yaitu Q dan imbalance angle atau beta dan total cycle time for mechanism atau delta T cycle dan omega rata. Sekian analisis waktu untuk mekanisme desain kami.